Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CLBK, Cerita Lugu Buat Kamu. Bersama saya Ade Putranto, dosen ilmu komunikasi, ditemani dengan Pak Ozin, Mas Ozin biasanya, dosen Prodi Administrasi Publik Unisa. Ya. Selamat siang Pak Ozin. Selamat siang, Sehat? Mas Ade. Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol seru, kita harus patuhi protokol kesehatan. Tentunya ini adalah cara kita untuk memperkenalkan bagaimana kesiapsiagaan Unisa menghadapi pandemi ya. Ya gitu. Oke, mari kita pakai face sheet dulu ya. Oke. Semoga ya. Oke. Semoga para pemirsa, para pendengar nanti bisa tahu. Baik, Pak Ozin, dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik Unisa. Ya, betul. Ya. Sudah malang melintang di dunia tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti sejak tahun berapa Pak Ozin? Ya, kalau saya sebetulnya meneliti itu sejak tahun 2002. Wow. Ya, jadi mungkin saya boleh dipanggil Mas ya. Weh. Tapi sebenarnya saya sudah cukup senior untuk tridharma penelitian dan pengabdian. Siap. Kemudian untuk mengajar, saya bergabung ke Administrasi Publik Unisa di tahun 2016. 2016. Ya, bareng Mas Adi juga waktu itu saya. ketika prodi kita sama-sama berdiri. Gitu. Oke, ya Pak Ozin. Berarti senior saya banget ini sebenarnya. Banget. Ya. Tapi secara umur seumuran kan kita kan Seumuran. tampaknya. Karena saya wajahnya kelihatan lebih tua. Oke, kita hari ini akan ngomongin tentang layanan publik di masa pandemi. Ya. Iya. Bagaimana sekarang kita sejak bulan Maret ya Pak ya, Betul. 2020 kita dipukul oleh COVID-19 sampai hari ini kelihatannya kok makin lama makin menjadi dan sebagainya. Tadi untuk para pendengar CLBKers, para pendengar dari Cerita Lugu Buat Kamu, tetap sehat di sana, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita hari ini akan ngomong seru tentang layanan publik di masa pandemi. Ya, Nah, betul. sebenarnya layanan publik itu apa Pak? Ya, jadi begini Mas Ade, kita sebagai warga negara itu kan memiliki kewajiban ya, mematuhi bayar pajak, mematuhi peraturan pemerintah. Itu kan kewajiban kita. Tapi di selain itu kita mempunyai hak kita sebagai warga negara, yaitu mendapatkan servis atau pelayanan dari pemerintah. Nah, pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah itulah yang sering kita sebut dengan pelayanan publik. Tidak terbatas hanya pada pelayanan transportasi, angkutan umum, gitu, kemudian jalan raya, tapi kita juga akan banyak mendapatkan, dan sebagai warga negara itu pasti sejak lahir kita akan sudah bersentuhan dengan pelayanan publik yang sifatnya administratif. Kita mengenal ada akta kelahiran, ya, kemudian nanti dewasa sedikit kita akan kenal dengan namanya kartu tanda penduduk. Ya, kalau kita mau membangun rumah kita harus mengurus IMB, ya kan? Terus ditambah lagi nanti kalau misalkan kita akan menikah, ya kan? Kita harus mengurus surat izin nikah. Dan kalau kita akan pergi keluar kota atau keluar negeri kita harus memiliki paspor. Nah, semua itu yang menyediakan adalah pemerintah. Nah, ingat ya, berarti layanan publik itu adalah hak setiap warga negara untuk melayani servis. Nah, menurut Mas Ozi sendiri nih, pelayanan publik yang baik itu seperti apa sih, Mas? Ya, oke. Baik, pelayanan publik yang baik itu tentunya adalah pelayanan publik yang memiliki kepastian. Memiliki kepastian? Betul. Kepastian di apa? Persyaratannya. Persyaratannya harus jelas, harus pasti. Jangan sampai kita datang ke kantor pelayanan yang kita tahu persyaratannya ada 5 dokumen yang harus disiapkan, ternyata di sana nambah 1. Ya, gitu kan. Seringkali kan gitu ya, orang bilang kemarin katanya persyaratannya saya baca di webnya ada cukup 5 dokumen yang harus saya siapkan. Ternyata sampai di lokasi persyaratannya kurang 1. Nah, itu udah gak bagus itu. Kemudian ada ketepatan waktu. Ya,
pelayanan yang baik itu ketika kita janji 3 hari selesai, 3 hari selesai. Jangan sampai kita janji 3 hari ternyata molor. Ya, seringkali kan ada 5 hari, 6 hari sampai bahkan berbulan-bulan baru selesai. Kemudian ada kejelasan biaya. Biaya. Iya, kalau memang biayanya itu gratis, free, ya harus di statement ke publik bahwa itu gratis. Jangan sampai ini abu-abu dan seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dijadikan ajang untuk melakukan pungli. Ya. Kemudian dari produknya sendiri itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita kan sering dengar ya, ada sertifikat tanah palsu, kemudian ada akte kelahiran salah ketik jadi masalah ya Pak? Iya, itu akan jadi masalah tidak hanya sekarang saja ya, nanti sampai misalkan dia yang paling repot kalau salah ketik nama itu ketika kita akan membuat paspor itu akan sangat ribet sekali. Jadi jangan sampai kualitas produknya itu mengalami kecacatan. Gitu. Nah, kemudian ditambah lagi kecepatan pelayanan. Ya, pelayanannya yang cepat. Kita sebagai penyedia layanannya juga harus tanggap ya, tidak leha-leha gitu lah istilahnya. Kita janji berapa lama ya harus kita selesaikan segera. Itu Mas Adi. Mas Ozin, ini banyak pertanyaan dari para pendengar ini. Mereka mengeluh ya, karena saya nggak tahu kenapa generasi sekarang lebih sukanya mengeluh. Ya mungkin karena pandemi. Nah ini pada bilang Mas Ozin, Bapak, ini saya gagap terhadap pelayanan publik yang dia sistemnya online. Contoh kasusnya adalah kita harus download aplikasi paspor online, e-paspor dulu sebelum kita ke kantor imigrasi. Nah itu apa tanggapannya Mas Ozin akan hal itu? Jadi keresahannya adalah gagap nih. Jadi yang dulunya dia mungkin mau paspor tadi antri hingga ke kantor imigrasi semua selesai satu pintu, kita harus antri dulu, kemudian kita harus download dulu aplikasinya. Nah itu bagaimana? Apalagi sekarang masa pandemi mungkin ya ini. Ya betul. Jadi gini Mas Ade, di era COVID ini pelayanan publik itu kan tetap harus berjalan dengan baik, gitu ya. Negara tetap harus memenuhi hak-hak warga negara dalam penyediaan pelayanan publik. Ya, kita pernah dengar untuk sementara bandara ditutup. Kita pernah dengar juga sementara kereta api tidak beroperasi. Itu artinya negara membatasi fasilitas pelayanan yang harusnya bisa diakses untuk publik. Namun demi keselamatan bersama, pelayanan-pelayanan tersebut ditiadakan untuk beberapa waktu tertentu. Ya, meskipun sekarang sudah open kembali. Ya, kemudian di sektor pelayanan yang sifatnya administratif itu tetap masyarakat membutuhkan dokumen-dokumen yang sangat mereka perlukan sehingga mereka tetap juga harus dilayani. Nah, strategi yang dilakukan oleh banyak government ya, baik itu di tingkat kabupaten, kota atau juga pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat, mereka melakukannya dengan cara di-online-kan. Nah, kita sebagai warga negara ya, kita kan sering dengar nih katanya kita harus siap dengan perubahan gitu ya, smart city. Iya, jadi yang smart itu juga jangan cuma HP-nya saja gitu. Jangan cuma gadgetnya saja, tapi kita sebagai manusianya yang mengoperasionalkan HP itu juga harus smart ya. Dan ketika sekarang pemerintah sudah mulai, kita dan masyarakat juga sudah mulai beradaptasi dengan perubahan situasi ini, maka kita juga harus bisa mengikuti, jangan cuma ngeluh aja. Mungkin ini sih pertama kali ya kita akan banyak ketemu dengan pelayanan-pelayanan yang di-online-kan gitu.
Karena sebetulnya kenapa ini harus di-online-kan? Karena ini adalah strategi pemerintah agar pelayanan kepada kita sebagai warga negara itu tetap bisa berjalan meskipun ada pandemi. Oke, jadi kita harus hargai itu. Pemerintah mengonline-kan ya pelayanannya, sehingga kita sebagai warga negara harus mempelajari bagaimana caranya agar kita tetap bisa mengikuti prosedur pelayanan-pelayanan publik tersebut dengan cara yang online. Tuh. Berarti singkat cerita tidak ada keluhan ya harusnya ya. Tidak Kita harus adaptasi ya terhadap itu. Betul. Seharusnya kita justru sebagai warga negara yang kritis, justru kita harusnya yang mengkritisi pemerintah yang belum mengonline-kan sistemnya, benar Mas Ade. Jadi kalau kita mau selamat ya teman-teman dalam mendapatkan hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah yang tanda petik sifatnya itu dokumen ya Mas ya, yang administratif begitu. Pertama kita harus perhatikan apakah tempat pelayanan publik itu dilengkapi dengan sarana prasarana yang memenuhi protokol kesehatan. Ya. Kita mau masuk ke kantor pelayanan, ada nggak itu hand sanitizer di depan gedung atau tempat cuci tangan lah ya. Kemudian petugasnya menggunakan masker tidak? Sama kayak kita ya? Ya, sama kayak kita. Minimal ya, ini minimal ya. Betul. Harusnya pakai masker. Harusnya pakai masker, pakai face shield. Ya. Kemudian ada jaga jaraknya tidak? Oke. Nah, kita harus kritisi itu, gitu. Biar kita sebagai masyarakat selamat dan pemerintah ya sebagai penyelenggara pelayanan juga bisa menjaga keselamatan para petugas-petugasnya di front office. Gitu. Kemudian yang kedua Mas Ade, sejumlah pelayanan yang tadinya itu harus offline, apakah sudah di-online-kan sekarang? Itu harus kita kritisi. Jangan sampai semua mau ngurus apapun itu harus datang ke tempat pelayanan. Itu sudah jadul, udah zaman dulu. Harusnya ini adalah kesempatan untuk beradaptasi, menyesuaikan diri bahwa kondisi itu harus kita buat untuk kita berinovasi. Dan yang ketiga Mas Ade, ada satu lagi kompetensinya Mas Ade ini. Kompetensi dari SDM-nya? Dari SDM penyelenggara pelayanan itu. Jadi kan mungkin beberapa tempat pelayanan itu kita masih menemukan SDM yang mohon maaf ini Mas Ade masih ini dulu kuliahnya di mana tuh? Kita bertanya seperti itu. Mereka ketika kondisinya harus sekarang beradaptasi dengan dunia permayaan ya, harus dunia apa-apa yang kita lakukan itu harus didukung dengan online ya, teknologi. Nah, banyak SDM penyelenggara pelayanan publik itu belum bisa beradaptasi ke sana Mas Ade. Ya karena mungkin mereka tidak mempersiapkan diri ya, tidak pernah tahu kalau akan ada kondisi seperti ini Mas Ade. Gitu. Nah ini lagi nih ada pertanyaan lagi Pak Ozin ini. Nah jadi dari Sohib CLBK tanya Mas Ozin, kalau misalnya kita mengkritisi, apakah kita cukup memasukkan ke kotak saran atau sebagainya, atau harus posting di status WhatsApp saya atau media sosial, itu etis atau tidak gitu. Nah, gimana tuh Mas? Jadi kritisi terus kemudian kayak kita netizen yang budiman tuh langsung saya nggak suka nih gitu kan ya, itu sebenarnya cara mengkritisi yang etis ya berarti ya, yang sesuai dengan untuk kebaikan bersama itu seperti apa? Ya. Sahabat CLBK yang budiman, bukan cuma netizen saja yang budiman ya. Kita seharusnya kalau saya di program studi administrasi publik, kami ada mata kuliah manajemen pelayanan publik
Itu kami tidak saja mengajarkan bagaimana menjadi penyelenggara pelayanan publik yang baik, itu tidak. Tapi juga bagaimana mengajarkan kita sebagai warga negara itu sebagai warga negara yang bijak. Warga negara yang bijak. Betul, warga negara yang bijak, sahabat CLBK. Kenapa? Salah satu kebijakan kita, salah satu tanda kita itu adalah warga negara yang bijak adalah bagaimana cara kita menyampaikan komplain. Ya. Ketika Anda, sahabat CLBK, mendapatkan keluhan, ya, keluhan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan publik, sebetulnya sih memang kita bisa komplain kemana saja ya. Ada yang pasang status, langsung nulis di FB gitu ya. Kemudian bisa kita melalui banyaklah jalurnya, bisa kita lewat suara pembaca dan segala macam. Tapi tetap sebagai masyarakat yang bijak ya, dan justru ini akan didengar dan diperhatikan, Mas Ade. Saya sudah pernah membuktikannya. Jadi sebaiknya memang kita bertulis surat. Kalau dulu kan kita surat tangan ya, tulis tangan begitu. Tapi sebaiknya kita menuliskan surat itu misalkan via email. Atau kalau memang penyedia layanan itu menyediakan nomor kontak ya, WhatsApp atau media lainnya yang memang biasanya kan kalau misalkan ada keluhan silahkan tuliskan ke sini. Nah, itulah jalur yang paling tepat dan bijak. Kita tidak perlu marah-marah. Iya, kita tidak perlu marah-marah ketika komplain itu. Kita cukup sampaikan bahwa saya ada keluhan ini. Apakah kita sifatnya klarifikasi ya? Apakah memang betul prosedurnya seperti itu? Apakah saya memang harus seperti itu sehingga saya diperlakukan seperti itu. Nah, sebaiknya kita memang harus bijak ya. Istilahnya apa ya? Praduga tak bersalah gitu lah. Jangan kemudian kalau orang komplain itu kan seringkali you yang salah. Jangan-jangan saya yang salah. Gitu. Jangan seuzon berarti. Betul. Jadi jangan sampai ketika misalkan kita komplain, kita sudah yakin kita yang benar gitu ya. Ternyata secara prosedural justru kita yang salah, kan kita malu, Mas Ade. Tapi ketika misalkan kita menyampaikannya dengan santun, sopan, bijak gitu ya, responnya insya Allah lebih cepat karena mereka juga manusia toh. Oh ini kok kayaknya memang sopan gitu ya. Oh ini kok memang justru tidak mengumbar kebencian gitu. Jadi sebagai penyedia layanan publik juga merasa terbantu sebetulnya kalau ada masalah seperti ini. Gitu, Mas. Berarti harus dua arah. Ya, betul. Nah, ini nih bagus nih pertanyaannya nih. Kalau misalnya ini ya dari Sayut CLBK tanya kenapa sih kita harus mempelajari ilmu tentang pelayanan publik? Nah, itu. Apakah nanti peluang kerjanya ada terus kemudian banyak ini, Mas. Di mana kita mempelajari itu terus ini kayaknya menjurus ke bagaimana masa depan ketika kita belajar keilmuan tentang pelayanan publik atau administrasi publik. Ya. Nah, ini ahlinya nih sekarang nih. Ini ahlinya, jadi pertanyaannya sangat tepat dari CLBK. Monggo Mas Ozin. Baik. Sahabat CLBK yang apa tadi saya bilang? Budiman. Dermawan, Budiman. Pokoknya Dasa Dharma Pramuka semua masuk lah, rajin menabung gitu kan. Iya. Jadi kita sebagai warga negara, karena sekarang ini ya perlu teman-teman CLBK, sahabat CLBK ketahui, sekarang itu sudah tidak ada lagi yang namanya calo. Iya. Jadi mau berkunjung ke tempat-tempat pelayanan seperti apapun itu ya sudah nggak ada calo lagi. Udah nggak zaman gitu ya. Jadi kalau kita itu sebagai warga negara sebaiknya Anda tahu. Sebaiknya Anda tahu. Iya. Bagaimana prosedur ya, langkah-langkah, persyaratan dalam mengurus layanan publik. Ya, kita sebagai manusia, sebagai warga negara itu tentunya tadi saya sebut di depan akan sangat
hubungan sangat terkait dengan berbagai dokumen ya kita itu. Nah, apabila kita itu tahu syaratnya apa, prosedurnya bagaimana, biayanya berapa, hak kita apa, jadi kita tidak dibodohi oleh orang gitu. Dan kita tahu hak kita apa, kewajiban apa, itu kita lebih pede ya. Kita tidak perlu menggunakan calo karena calo udah nggak ada lagi di sini. Itu. Yang kedua, apabila teman-teman itu tahu bagaimana persyaratan, prosedur, dan melayani yang baik itu seperti apa, maka kita secara tidak langsung turut memperbaiki kinerja pemerintah gitu. Nah, syukur-syukur apalagi kita kalau bicara rezeki ini ya, teman-teman dengan kompetensi yang dimiliki itu mumpuni di bidang pelayanan publik maupun sektor publik lainnya, justru kita yang bisa lolos ikut seleksi penyedia layanan publik gitu. Nah, kalau kita sering dengar ya Mas ya, ASN itu kan profesi idaman mertua. Oh iya. Profesi idaman calon mertua katanya. Iya. Kalau mau hidup sip ya harusnya ya ke ASN gitu kan. Iya. Saya juga nggak tahu Mas Ade. Banyak generasi muda cita-citanya ASN ya. ASN gitu. Iya, banyak yang ingin jadi ASN. Kenapa? Karena luar biasa berarti. Katanya sudah nembung tapi ditanya sama calon mertua. Apa profesinya ASN apa bukan? Nah, gitu. Iya, itu penting loh itu loh. Penting loh. Nah, sebetulnya teman-teman ketika ingin belajar tentang layanan publik, Mas, bagaimana menyediakan pelayanan publik yang baik, bagaimana menjadi mitra masyarakat, penyedia layanan yang baik untuk masyarakat, itu kita bisa belajar ilmu yang namanya administrasi publik. Catat, iya. Mempelajari tentang ilmunya administrasi publik. Betul. Gitu. Nah, lengkap itu Mas Ade di situ. Okay. Jadi tidak hanya terbatas pada pelayanan publik saja. Bahkan ini para generasi milenial itu kan sangat dekat sekali dengan yang namanya digital. Ya. Nah, di administrasi publik UNISA itu kita juga lengkapi kurikulum kita dengan governansi digital. Governansi digital. Iya. Oh, itu baru kayaknya Pak. Betul. Ya. Betul. Jadi ini bentuk dari adaptasi program studi administrasi publik UNISA untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Jangan sampai ketika kita menjadi ASN misalkan lulus kemudian daftar PNS karena doanya calon mertua tadi ya Mas Ade ya, dan alhamdulillah kok lolos, kita sudah gak gagap lagi Mas. Ya, sudah gak gagap lagi dengan teknologi. Bagaimana teknologi mulai berkolaborasi dengan dunia pemerintahan sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Gitu. Nah, sudah jelas ya. Jadi kalau mau belajar pelayanan publik pastinya ada di administrasi publik UNISA. Nah, akreditasinya administrasi publik UNISA apa Mas? Gimana? Akreditasi prodinya? Ini yang teman-teman CLBK harus tahu nih. Kita Mas Ade baru 2016 berdiri dan alhamdulillah kita udah dapat B Mas. Wow, berarti kurang dari berapa tahun sudah ada jaminan mutunya loh. Akreditasinya udah B loh. Baru 4 tahun kan ya? Baru 4 tahun. Iya. Memang kemarin asesor ketika berkunjung ke UNISA untuk melakukan visitasi terhadap program studi administrasi publik, mereka melihat memang ketika berkunjung itu pertama yang dilihat apa? Fasilitas. Ya. Fasilitas di Universitas Aisyah Yogyakarta luar biasa Mas Ade, nggak kalah dengan program-program studi lainnya. Wah, ya. Nggak kalah dengan kampus-kampus lainnya di Jogja. Ya. Pokoknya kalau pendidikan yang dikelola oleh Aisyah Muhammadiyah insya Allah ada komitmen lah untuk penyediaan fasilitas ya. Kemudian yang kedua, dukungan sumber daya yang kami miliki Mas Ade, dosennya muda-muda. Iya, dosennya muda-muda. Yang tadi yang di depan tadi saya baca itu skip ya. Ya, ini salah satu bukti nyatanya ya. Jadi kita masih muda gitu ya. Iya, kita berjiwa muda kalau saya. Nah, dosennya muda-muda tapi Mas Ade, alhamdulillah kita
semuanya sudah memiliki jabatan fungsional akademik gitu. Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan program administrasi publik Universitas Aisyah Yogyakarta. Iya, gitu. Nah, ada pertanyaan, murah nggak mas? Gitu. Ini kok kayaknya ibu-ibu ya nanya Nah, ini biasa ya. ini ibu-ibu pasti biasanya nanya murah nggak, dosennya cakep-cakep apa enggak gitu ya. Ada nggak dosennya dari contoh? Nah, ini gimana mas ini? Apakah bisa terjangkau? Ya, sebetulnya kalau tanyanya tadi murah apa enggak itu relatif ya. Relatif ya. Angka berapa, di angka berapa itu kan tergantung siapa yang menanyakan. Nah, kalau kita bicara terjangkau atau tidak, nah itu lebih tepat ibu ya. Untuk ibu, ini mungkin ibu yang punya calon mantu nantinya pingin jadi ASN gitu ya bu ya. ASN only ya, ASN only ya. Only. The one and only. The one and only. Don't worry, insya Allah biaya kuliah di administrasi publik Unisa terjangkau. Ya, ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang apa namanya, suatu saat ibu silahkan monggo kalau pandeminya sudah berakhir, ibu bisa visiting kampus kami ya, dengan bayar segitu ya, dengan bayar terjangkau itu tadi, fasilitasnya bintang 5 gitu kan. Jadi terjangkau ibu. Insya Allah di Unisa apa namanya terdiri dari banyak kalangan, dari yang kalangan kurang mampu sampai yang mampu itu ada. Itu kan menunjukkan bahwa biaya kuliah di Unisa sangat terjangkau. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari CLBK. Bilangin saya sudah bekerja. Ya. Kemudian kerja saya itu dari Senin sampai hari Jumat gitu kan. Tapi dia tidak menunjukkan dia kerja di mana. Nah, itu masih bisa kuliah nggak ya di administrasi publik gitu kan? Oke. Nah, buat sahabat CLBK yang sudah memiliki aktivitas profesi ya, bekerja. Gitu, Anda tapi tetap ingin kuliah, bisa lanjut di program studi administrasi publik Unisa kelas karyawan. Kelas karyawan. Jadi kami sejak tahun 2019 lalu sudah memiliki kelas yang kita siapkan memang untuk teman-teman CLBK yang memiliki profesi ya. Iya, sudah bekerja tapi tetap ingin menggali ilmu ya, ingin kuliah. Teman-teman bisa masuk ke kelas karyawan administrasi publik Unisa. Nah, di sini teman-teman nanti kita setting perkuliahannya itu hanya di hari Jumat dan Sabtu. Kalau tadi misalkan dia bekerja hari Senin sampai hari Jumat, ya hari Jumat teman-teman tetap bisa bekerja. Nah, kita perkuliahan kita mulai after zuhur, ya after Jumatan. Berarti fleksibel ya jawabnya. Fleksibel sekali, apalagi sebagian itu memang kita online kan, jadi daring. Iya. Nah, nanti teman-teman akan bertemu dengan sesama mahasiswa yang juga sudah bekerja, jadi frekuensinya akan sama Mas Ade. Ya. Jadi bukan sama ciwi-ciwi yang enggak. Bukan dengan fresh graduate ya. Bukan fresh graduate. Iya. Ada kelasnya sendiri. Betul. Senior. Bukan senior sih ya. Yang sudah berpengalaman. Ya, sudah berpengalaman. Dan kami teman-teman dosen juga diperkuat dengan sejumlah para praktisi di daerah istimewa Yogyakarta untuk ini bedanya dengan kelas reguler ya. Kelas karyawan ini karena mereka sudah bekerja tentunya kebutuhannya kan juga berbeda. Nah, bahkan alhamdulillah untuk 2020 ini semester gasal 2020-2021 kita akan dapat tambahan dosen khusus spesial dari kalangan praktisi administrasi publik yang akan segera bergabung untuk mulai mengajar di tahun 2020-2021 ini. Berarti tahun depan ya? Semester ini ya. Tuh, udah dapat ilmu dari praktisi, itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian 2016 baru berdiri udah punya kelas karyawan, akreditasi B. Nah, kalau mau ngulik tentang administrasi publik di mana sih Mas? Kita ngulik ya Mas? Ya ngulik ya, bahasanya anak sekarang gitu ya, bahasanya teman-teman ngulik tentang apa itu di mana itu?
teman-teman yang pertama bisa kunjungi websitenya Unisa. No. Nah, nanti ada foto saya di sana.